Siapa di sini yang mau liburan dan masih bingung apa aja yang harus banget dibawa supaya bisa menghemat budget dan nggak terlambat untuk menyadari bahwa barang-barang yang harusnya aku bawa nggak aku bawa dan aku harus beli gitu. Video ini cocok banget untuk kalian. Dengerin sampai habis pastinya. Aku akan kasih tahu kalian barang-barang apa aja yang wajib banget kalian bawa supaya kalian bisa lebih hemat budget di luar negeri. Tapi ini nggak cocok untuk anak-anak atau kalian-kalian yang mau study ya ke luar negeri. Ini cocok untuk kalian-kalian yang mau liburan atau bepergian ke luar negeri secara singkat saja. Nah, siapa juga di antara kalian yang kalau liburan itu heboh banget, harus banget bawa semua kamera kalian, terus laptop kalian. Laptop kalian tuh fungsinya buat biasanya ya mikirnya untuk pindah-pindahin foto kan, apalagi kita nih cewek-cewek suka-suka selfie, suka ambil-ambil video random gitu kan, dan menuhin memori, dan itu sebaiknya dipindahin ke laptop. Tapi tahu nggak sih kalau laptop itu tuh nggak penting-penting banget loh dibawa untuk liburan. Kenapa? Karena laptop itu bakal jarang banget kalian gunain. Karena kalau misalnya namanya liburan, kalian tuh pasti bakalan banyak aktivitas di luar ruangan dan kalian tuh nggak mungkin dong bawa laptop kalian gitu pas lagi liburan di luar, atau misalnya kalian lagi jalan-jalan di pantai terus laptopnya kalian bawa-bawa, kan nggak mungkin. Dan begitu kalian sampai di hotel pun kayaknya kalian jarang banget yang punya waktu untuk pindah-pindahin foto-foto dan video kalian ke laptop. Karena apa? Karena kalian udah capek karena aktivitas liburan kalian di luar tadi, dan kalian cuman fokus untuk ya mungkin abis mandi, abis itu udah tidur gitu. Jadi laptop nggak penting-penting banget. Kalau menurut aku ya, kalau bisa nggak usah dibawa. Nah, apalagi buat kalian yang mau liburan ke luar negeri, laptop itu kan berat, terus juga makan tempat, dan kalian tuh harus bongkar-bongkar dulu nih pas kalian ngelewatin security check. Jadi ya kembali lagi ke personal gitu, ke kaliannya masing-masing. Penting atau enggak laptop ini, tapi kalau misalnya kira-kiranya nggak penting-penting banget, mendingan nggak usah dibawa. Nah, terus apalagi sih yang harus dibawa nih pas kalian liburan? Yang pasti adalah dokumen perjalanan kayak paspor atau visa. Nah, paspor kalian pastiin masa aktifnya tuh masih panjang ya. Biasanya tuh termnya kayak 3 bulan sampai 6 bulan, atau ada juga yang setahun. Jadi baiknya kalian cek negara tujuan kalian. Dan buat kalian yang negara-negaranya tempat-tempat liburan kalian itu negaranya yang membutuhkan visa, pastiin kalian sudah mendapatkan visanya. Terus juga kalian punya bookingan hotel, bukti bookingan hotel, dan tiket pulang pergi. Nah, dokumen-dokumen perjalanan kalian ini bisa kalian fotokopi dulu semuanya, terus kalian kumpulin, dijadiin di satu map. Kalian bisa bawa, taruh di koper kalian di tempat yang safe pokoknya. Dan atau kalian bisa juga download dan taruh satu folder di smartphone kalian. Tapi baiknya sih dua-duanya ya, di fotokopi juga, jadi kalian punya kopiannya. Kita kan nggak tahu ya kalau lagi liburan tuh ada hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi di luar dugaan kita. Jadi kalau seandainya smartphone kalian hilang, kalian masih punya kopinya gitu, kopi dokumen kalian. Atau kalau misalnya koper kalian yang hilang atau backpack kalian yang hilang, kalian masih punya salinannya itu di smartphone kalian. Jadi baiknya sih ya double oke lah ya gitu. Nah, untuk KTP sendiri kalian perlu nggak sih bawa KTP liburan ke luar negeri? Kalau menurut aku sih ya, kalau misalnya KTP-nya ada, pasti semua punya KTP ya, bawa aja, taruh di dompet kalian. Paspor aja udah cukup kok, karena paspor itu kan KTP internasional kalian gitu. Jadi sebenarnya KTP tuh nggak dibutuhin banget kalau untuk keluar negeri. Nah, selanjutnya apalagi nih yang penting itu adalah karena kita orang Indonesia, jadi kita butuh bawa obat-obatan. Karena orang Indonesia, setahu aku sih sakitnya paling sakit kepala atau sakit atau emah gitu, sakit perut atau pilek, batuk. Dan beberapa di antara orang Indonesia tuh kan yang
Aduh, atau minyak kayu putih juga bisa gitu. Pokoknya obat-obatan ya. Karena ada beberapa di antara kita gitu, kayak aku contohnya, kalau aku masuk angin, aku kalau belum minum antangin misalnya gitu, belum sembuh, atau belum dikerok gitu, belum sembuh. Jadi pastiin kalian bawa obat-obatan kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, tapi buat kalian yang punya obat-obatan tertentu, misalnya harus pakai resep dokter, baiknya kalian bawa resep dokternya. Jadi kalau misal seandainya nanti di bandara pas lagi security check atau apapun itu gitu, tas kalian tuh digeledah, kalian bisa tunjukin bukti surat dokternya gitu. Kalau misalnya ditanya ini obat apa nih gitu kan, nggak ada mereknya. Kalau misalnya kayak Bodrek atau ibuprofen atau yang tadi aku bilang antangin dan sebagainya, itu kan obat yang sudah memang ada mereknya gitu. Cuman kan biasanya kalau obat-obatan yang dari dokter itu kan memerlukan resep dan nggak ada mereknya. Atau ya biasanya adalah obat-obat yang kayak cuman dikasih tanpa merek gitu kan, tahu kan, yang resep dari dokter. Nah, pastiin kalian bawa resep dokternya, jangan sampai menyulitkan diri kalian sendiri. Selanjutnya apalagi sih yang harus dibawa di saat kita bepergian ke luar negeri jangka pendek gitu, maksudnya dalam misalnya kayak 1 minggu atau 2 minggu. Selanjutnya tuh ada peralatan mandi. Nah, apalagi buat kita nih cewek-cewek misalnya, atau ada beberapa orang yang memang harus pakai produk-produk tertentu yang kira-kiranya nggak dijual secara umum atau di luar negeri apalagi tuh nggak ada, misalnya kayak sabun cuci muka kalian gitu kan, facial wash yang memang kalian tuh pakai dari dokter-dokter tertentu, atau misalnya dari merek-merek tertentu yang kira-kiranya di luar negeri itu tidak dijual gitu, atau mungkin kalian sulit untuk menemukan itu. Jadi pastiin kalian bawa alat-alat mandi kalian kayak sabun, facial wash, pasta gigi, sikat gigi. Biasanya pasta gigi sama sikat gigi tuh cari di apa sih namanya, supermarket terdekat lah yang ada di dekat rumah kalian tuh biasanya ada yang travel size gitu. Terus juga usahakan kalian nggak bawa sabun mandi, facial wash, pokoknya barang-barang cair kayak parfum kalian tuh bisa beli apa sih, ada botol bening gitu yang biasanya disemprot, itu biasanya dijual kok di aplikasi Orange juga ada gitu kan. Kalian bisa masukin itu semua ke dalam satu kesatuan di dalam plastik yang bening tuh, bukan plastik, apa sih, kayak transparan. Bisa masukin itu ke dalam satu pouch, tahu kan pouch yang bening itu bisa kalian beli. Kalau misalnya kalian sulit menemukan, kalian bisa beli di toko Orange juga banyak, pokoknya yang untuk travel gitu. Pokoknya sabun mandi, facial wash, pasta gigi beli yang travel size semua, yang mereknya cocok sama kalian, berdasarkan rekomendasi dokter kalian atau apapun itu, jangan sampai ketinggalan karena ini penting banget. Terus juga parfum, bisa parfum yang suka pakai parfum dimasukin ke dalam travel size, kayak toner kalian tuh, kayak kosmetik kalian tuh juga dimasukin ke dalam satu pouch gitu. Pastiin nggak lebih dari 100 ml ya guys, karena kalau misalnya pergian ke luar negeri nggak boleh lebih dari 100 ml, apalagi yang cair-cair tuh biasanya suka disita. Nah, untuk alat-alat kosmetik kalian, alat-alat mandi kalian yang tadi aku bilang taruh di dalam pouch yang bening itu, kalian bisa taruh di tas, jangan taruh di koper kalian. Karena ini karena kalian juga bisa memudahkan di saat X-ray itu nanti. Jadi kalian tinggal keluarin satu pouch kalian itu yang isinya apa sih, sabun-sabun cair kalian dan sebagainya, alat-alat mandi kalian. Terus parfum juga, parfum, kosmetik, dan segala macamnya itu dijadiin satu. Dan satu lagi, jangan lupa bawa tisu basah pembersih wajah kalian, karena ini penting banget. Takutnya kalian itu pesawat kalian delay atau apapun lah, kalian lagi di jalan, terus juga muka kalian tuh perlu dibersihin. Kayak aku nih, aku kan acne prone ya, jadi harus banget bawa pembersih wajah dan nggak bisa lewat ngebersihin muka gitu. Jadi
ya bisa kalian lakuin dimanapun pakai tisu itu aja, tinggal set bersih gitu. Kalian tinggal pakai pelembab deh, dan itu semua sudah tersedia di dalam tas kalian. Jadi kalian nggak perlu lagi bongkar-bongkar koper, kalian nggak perlu lagi ribet nyari, aduh bongkar-bongkar koper kan ribet ya kalau bongkar-bongkar koper, apalagi di bandara dibuka semua. Kalau misalnya di tas kan kalian tinggal buka tas kalian tinggal cari apa yang kalian butuhkan di situ. Nah, satu hal lagi yang penting lainnya adalah universal adapter. Nah, itu penting banget, apalagi kalian nih yang pakai handphone yang baterainya gampang banget low, terus kalian juga nggak bawa power bank, terus pas kalian sampai di negara tujuan kalian lihat nih colokannya tuh beda sama punya kita. Itu sering banget, biasanya sih beda gitu. Jadi baiknya kalian bawa biar kalian bisa charge handphone kalian tanpa kesulitan gitu ya. Nah, headset juga penting banget dibawa untuk kita ya di saat kita traveling gitu. Karena headset tuh penting banget, penting untuk kita dan orang lain. Pada saat kita mau dengerin musik atau misalnya kita mau nonton YouTube lah gitu, kita nggak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita juga tidak terganggu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kan kita nggak tahu ya kita di perjalanan itu bakalan ketemu sama siapa, orangnya model kayak gimana. Kadang-kadang ada orang-orang yang suka berisik gitu, terus kita merasa terganggu, kita perlu rest gitu kan, kita perlu istirahat. Misalnya lagi di pesawat ada capek gitu kan, atau misalnya di train gitu ya, kita nggak perlu dengerin hal-hal yang kita nggak mau denger gitu. Dan begitu juga orang-orang yang ada di sekitar kita nggak bisa dengar apa yang kita mau dengar. Siapa yang nggak suka pakai jaket? Nah, kalau kalian mau travel ke luar negeri, pastiin kalian tuh bawa jaket ataupun hoodie atau apapun itu yang bisa menghangatkan badan kalian. Karena biasanya kalau misalnya di pesawat, apalagi kalau kita travelnya malam gitu, suhu di pesawat tuh suka lebih dingin ya. Jadi bisa menghangatkan badan kita. Dan juga biasanya di hoodie atau jaket tuh ada kantongnya, dan itu kayaknya penting banget. Biasanya aku tuh kalau misalnya travel suka taruh handphone aku, ataupun ya cewek kan banyak perintilannya, apapun itu barang-barang yang kira-kiranya penting untuk kalian bisa taruh di kantong jaket kalian. Yang lainnya juga botol kosong. Nah, biasanya kalau misalnya di bandara nih, kita nggak boleh tuh yang namanya bawa cairan lebih dari 100 ml ya. Jadi kalian bawa botol kosongnya aja, dan nanti kalau misalnya udah keluar gitu dari pemeriksaan, biasanya kalian tuh suka ada kayak dispenser air gitu, kalian bisa ambil air di situ untuk minum kalian. Ya kayak kemarin waktu aku di Singapura, ke Bangkok, waktu aku keliling tuh 3 negara, waktu aku traveling 3 negara, itu susah banget yang namanya nemuin toilet yang pakai gun buat kayak kita Indonesia ya, kalau cebok tuh perlu banget pakai air gitu kan. Jadi kalian bisa gunain tuh botol kosong kalian ya, apapun lah, misalnya kayak botol aqua juga boleh kok, it's okay gitu. Bisa untuk nampung air kalian untuk kebutuhan kalian setelah buang air gitu, atau ya untuk sekedar minum. Jadi kalian nggak perlu beli gitu kan, air minum kalian nggak perlu susah cari, biasanya di bandara tuh suka ada gitu. Jadi kalian tinggal tampung aja terus minum deh. Yang terakhir ada snack penting banget, apalagi buat aku yang gemoy ini gitu, yang suka jajan, yang suka ngemil, itu penting banget kayak snack. Terus juga kalau misalnya di pesawat kan kadang-kadang, apalagi kalau misalnya kita pakai pesawat yang murah gitu ya, suka nggak dapat makanan, terus orang-orang di sekitar kita juga biasanya suka bawa makanan sendiri, daripada kita ya mupeng aja gitu ngeliatin mereka makan. Kita udah siap juga sama cemilan-cemilan kita bisa makan juga gitu, buat mengganjal perut sampai ke tempat tujuan, dan akhirnya kita bisa makan dengan benar gitu. Oke guys, sekian dulu dari aku, itu yang menurut aku penting, yang bisa aku share ke kalian, yang harus dibawa untuk travel ke luar negeri sesuai pengalaman aku. Terima kasih udah nonton channel ini. Kalian bisa dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, and share. Semoga channel aku bermanfaat untuk kalian, dan kedepannya bisa lebih bermanfaat. Jadi mohon dukungannya. Thank you, bye-bye.